Hei, Tuan Putri, aku memiliki sesuatu. Lihatlah, kosong. Kalian bantu aku mengucapkan mantra ya. Mantranya adalah bim, salabim, abrakadabra. 1, 2, 3. Bim salabim ada ketabrak. Kenapa ketabrak? Sekali lagi. Semoga ini berhasil. Bim, salabim, abrakadabra. Hah, wah, berhasil. Lihatlah Tuan Putri, aku memiliki tali yang berwarna. Gimana ini Kanda? Putri kita satu-satunya udah nggak bisa bicara lagi. Bukan tidak bisa bicara, tapi tidak mau bicara. Soalnya dia masih trauma gara-gara kejadian kebakaran yang 2 bulan lalu. Sekarang aja kita masih susah nyuruh dia tidur di kamarnya. Aku tuh gak ngerti perasaan dia Kanda. Dia tuh pasti takut. Dia ngebayangin pas lagi tidur tiba-tiba ada kebakaran lagi. Ratu, diriin tenda aja di halaman istana. Kamu pikir Putri pencipta alam suruh tidur di tenda? Kalau usul tuh jangan asal. Kalau asal jangan usul. Saya sumpah di dalam istana. Lebih baik kita ke taman. Ayo Bunda. Jalan di taman istana bareng Putri Meme. Wah, ada kodok lucu. Say hi dong Putri Meme ke kodok lucunya. Hai kodok, perkenalkan ini Putri Meme. Hai. Wah, kamu bisa bicara? Nama kamu siapa? Kepo, tanya-tanya namaku. Ah, kamu sombong nggak mau ngasih tahu nama kamu. Oh iya, kamu mau makanan nggak? Hah, makanan apa tuh? Makanannya pizza sama spaghetti. Wow, amazing. Namaku Enjun, kodok cantik. Wah, kamu kodok perempuan ya? Iya. Itu di kamu kenapa? Mukanya bete gitu. Lagi sakit gigi. Mukanya emang gitu terus, bukan sakit gigi. Coba dong, kamu hibur dia biar dia ketawa. Ah, kasih makan dulu dong. Iya, ntar aku delivery. Putri, senyum dong Putri. Pangeran, tadi kamu ngomong sama siapa di kolam? Sama kodok ayahanda. Hah? Kamu ngomong sama kodok? Si Putri udah nggak bisa ngomong. Sekarang kamu malah ngomong sama kodok. Hujan apa lagi ini, ya Allah? Coba deh, ayah sapa kodoknya. Kamu ini ngeprengin raja ya? Masa raja dikerjain ngomong sama kodok? Apa kata orang bisa viral nanti raja ngomong sama kodok? Tapi ini beneran ayahanda. Cukup deh pangeran, jangan berhalusinasi lagi. Mungkin maksud pangeran hanya menghibur Meme. Makanya seolah-olah tuh kayaknya kodoknya berbicara. Iya kan? Enggak bunda, ini beneran kodoknya bisa ngomong. No, enough pangeran, enough. I want to hear crazy things like this again. Ya udah deh, kalau nggak percaya. Yaudah, pangeran gimana? Udah ada pelamar baru belum buat menghibur Meme? Udah banyak sih yang ngelamar di email. Tapi ya standar gitu. Nyanyi, nari, gitu-gitu aja. Sayur! Mbak, tukang sayur idola datang. Bang, sayurannya buat ayah dulu ya. Ayah kagak sempet ke pasar. Oke. Jangan dihabisin dong, Ayo juga perlu. Wah, tenang. Bang, Ya. sisanya juga buat ayah. Tenang, pasti semua kebagian, masih banyak. Bang, masih boleh ngutang kan ya bang? Yang kemarin aja kan masih belum dibayar, Bo. Iya bang, ntar juga ayah bayar. Nih setelah jual cincin kawin. Hah? Mau jual cincin kawin, Po? Iya, terus jualan apa lagi, Po? Cuman ini benda berharga yang ayah punya. Ya udah, sayurannya ayah yang bayarin aja, Po. Hah? Serius, Po? Serius, Po. Po baik banget sih, Po. Ayah jadi sedih. Nanti ayah ganti kok, Po, utang ayah ya. Gak usah dipikirin. Kalau Empo udah punya duit aja ya. Po. Makasih, Po. Sama-sama, Po. Lah, kenapa jadi kayak acara tali kasih gini? Ayo jadi sedih liatnya. Ya udah deh, Mpok boleh ngutang lagi? Lah, gak usah. Ayah aja yang bayarin sayurannya. Udah jangan, Mpok. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Lah, pan abang jualan. Rugi dong. Gak apa-apa. Yaudah, ayah bantu bayarin ya. Nyumbang. Po, ayah kagak usah disumbang. Ayah bukan kaum dua apa.
Yelah, tinggal bayar sayur nih ya. Sama nyamuk bulu mata aja bisa nih setelah jual cincin. Kamu jadi baperan sih? Maaf ya, Po. Lagi solatif. Sensitif. Itu maksudnya. Ya udah, kalau maksud baik, nyampeinnya salah, orang jadi salah paham, Po. Kita, ibu-ibu kampung, kudu kompak. Nih, sekarang kita mikirin gimana caranya biar anak-anak kita itu kagak males-malesan. Oh no, si Umi, ya ampun, anak gadis tapi males banget. Si Bowo juga kerjaannya tidur mulu. Si Dapa juga begitu. Malah jadi curcol. Udah belanja nih. Ini berapa bang? Itu goceng. Lumayan bang. Ini berapa? Ibu, ayah perhatiin, saban hari tukang sayur datang, lu semua pada ngerubunin udah kayak laron nyamperin Patromax. Lah, kan kita kan lagi belanja sayur, Kong. Alah, palingan lu pada demen kan sama tukang sayur. Di si Engkong Amazon. Ayah merasa tersaingi ya sama si tukang sayur. Biasanya, kalau gua lewat lu selalu pada negur sama gue. Kenapa sekarang lu pada cuek sama gue? Kong, Iya. kekurangan engkong itu cuma atu. Apa? Engkong nggak tahu kekurangan engkong. Bowo, bangun, kebakaran! Nyak, siram baunya, siram. Aduh, Nyak. Siram kebakaran beneran lah. Kebakaran kenapa sih, Nyak? Iya, kebakaran. Hati gua kebakaran dari tidur makan mulu kerjaannya. Nyak, bukan itu kewajiban orang tua ngasih makan anak. Dengerin ya. Gua tahu itu kewajiban gua, tapi nggak usah dagangan gua juga yang makan. Ngerti? Ya, Nyak. Kan ayah makan dagangannya biar cepet habis. Lu kalau mau bantuin, mulak no sana depan. Iya, Nyak. Ayah bantuin, Nyak. Aduh, marah-marah mulu. Lanjut gitu. Bu! Sama gua ngeliatin ya. Iya, maaf, Nyak. Udah sudah kerja. Iya, Nyak. Dari tadi anak dipecutin mulu. Emang anak tidak dipecutin mulu biar jangan. Ketibak sayur, ketupat sayur, tupat sayur. Iya. Abis disabetin. Tuh nyampe malaikat sih sabetin gitu. Tidur lagi nih anak. Bo, katanya mau bantuin yang ngulek. Iya, Nyak, entarnya kalau ada yang beli ayah layanin. Lagian lagi hujan begini siapa mau beli sih, Nyak? Itu belajar dulu aja. Belajar, emang mau ujian pakai belajar segala ah. Pak, beli gado-gado 2 ya. Tuh, ada pembeli. Layanin, Gi. Iya, Nyak ah. Bang Bo yang buat. Enak kagaknya? Yaudah kalau nggak percaya nih Nyak aja nih yang bikinnya. Bo aja. Nyak awasin. Iya, pakai diawasin. Emangnya CCTV. Tenang ya, Neng. Insya Allah tetap enak. Doa aja ya. Menurun, ada 4 kotak. Huruf terakhirnya T. Kalau kita sakit butuh Nyak. Bantuin Umi dong ini isi ini teka-teki nih. Nyak nih, ayo baca ini. Ada 4 kotak huruf terakhirnya T. Kalau kita sakit butuh apa, Nyak? Butuh duit. Duit? Bukan lah, Nyak. Gimana duit sih? Kan 4 huruf. Ya bener sih, 4 huruf. Belakangnya tuh duit. Bukan lah, Nyak. Kita kalau sakit tuh butuh obat. Nah. Kalau misalkan ya mau beli obat, harus butuh apa? Butuh duit kan? Ya bener sih. Nyak, udah deh ah. Lagian lu ya, main tetes mulu seharian. Lu urusin bebek-bebek lu, Mi. Nyak tega banget sih anak perempuannya kayak begini disuruh ngangun bebek. Ini anak perempuan tuh kudunya harusnya intelek, kelihatannya pinter gitu. Biarin aja nih ngisi teka-teki silang. Ya abis gimana lagi, Umi? Nyak bener-bener butuh bantuan kalian. Siapa yang mau ngeramin telur selain Nyak? Kalian bantuin Nyak, bapak kalian kan udah meninggal. Ya Allah.
Akbar. Oh, udah apanya? Yang bikin sedih begitu. Ini deh maafin Umi, maafin. Umi tahu. Nya udah banting karung demi kerja keras. Banting tulang, Umi. Kok tulang dibanting-banting sih, Nya? Kan sakit. Banting tulang tuh artinya kerja keras. Ngerti nggak? Mendingan empok sono, jagain bebek bertelur. Iya. Ntar empuk jagain bebek sampai nelor, sampai nanti netes bukan jadi bebek, jadi kalkun. Apa? Kalau kerja yang ikhlas, Pok. Ikhlas? Nih senyum nih. Ikhlas banget. Mending lo ngelamar kerja di istana. Katanya Raja sama Ratu lagi nyari anak perempuan buat jadi temennya si Putri. Itu cocok buat lo kayaknya deh. Ini deh, cerai coba. Kali aja kalau keterima, aye tinggal gitu di istana enak banget ya. Oh iya tuh siapa namanya Suneo sama Jayan? Apa Bowo? Nah itu katanya mau ngelamar kerja juga jadi tukang taman. Ini deh cerai coba. Ya ampun, Dapa masih tidur. Dapa. Dapa, ngapa jadi sahutan ngorok gitu nih anak? Wah, bener-bener nih tidur udah kayak kebo. Dapa, Nya, ayah lagi mimpi enak-enak dibangunin. mimpi apaan? Tadi ayah mimpi di taman. Terus diajakin main sama Babe. Dapa, lu bikin Nyak sedih. Bikin Nyak kangen sama Babe lu. Tapi Nyak kesel. Kenapa sifat kerja keras Babe lu kagak nurun ke lu? Pan ayah masih kecil, Nya. Terus lu mau malas-malasan kayak gini? Pan lu tahu Nyak kagak kerja. Setelah Babe lu meninggal, Nyak masih ngandelin perhiasan dari Babe lu buat hidup kita. Dan ini perhiasan terakhir dari Babe lu. Tapi kayaknya mau Nyak jual. Persediaan makan kita udah habis. Nya jangan kayak begitu. Jadi kagak enak hati nih. Kalau begitu, ayah bakalan segera cari kerja deh, Nya. Lu beneran mau kerja dah, Pak? Serius? Iya, Nya. Ayah kan pengen gantiin posisi Babe buat jagain Nya. Nyak jadi terhura, jadi sedih. Terharu, Nya. Iya terharu. Kebeneran di istana ada lowongan kerja. Udah lu sekarang ke rumah Umi. Kayaknya dia juga mau lamar kerja. Mana si Umi ya? Mana tau deh? Lama bener. Hai guys. Apa ini gak lama? Iya nih dia nih. Abis keramas. Langsung aja ke intinya ya. Gimana nih rencana kita buat ngelamar kerja di istana? Emang nasib kita hidup tanpa Babe. Kita harus diterima kerja di tuh istana. Karena kita harus ngebantu Nya kita yang ngurus kita dari kecil. Cara kita ini kan ATB. ATB? Bukannya yang ngambilin duit itu ya? Itu ATM. ATB ini singkatan. Apaan tuh? Anak tanpa Babe. Iya, Ayah juga pernah denger ya. Di istana itu ada raja baik yang punya anak perempuan kagak bisa ketawa. Sedih mulu. Bayangin kan gimana rasanya sedih? Kali aja kedatangan kita ke sono membuat mereka bahagia. Iyalah, lo kan pelawak. Coba. Lo coba cara menghibur gimana? Ntar kalau lucu gue tambahin honornya 50.000. Coba. Iya. Siap-siap ya. Kemarin gue naik motor kebut-kebutan. Padahal tuh motor lagi gue kunci stang. Kalau ada apa ada dah. Kemarin gue ngeliat kucing nyeker. Terus gue beliin sendal. Kalau Umi ada, Mi. Kemarin gue digigit nyamuk. Terus? Nyamuknya yang demam darah. Iya. Ades Aijepo. Maja ya, Mi. Maja. Kalian ngapain masih pada di sini? Katanya mau ngelamar kerja di istana. Iya, orang lagi ngomongin buat masa depan yang konsepin nih biar jadi kaya. Udah. Mending kalian ngelamar kerja di sono, no. Iya. Udah yuk. Deh, Nya. Doain nih anaknya biar keterima. Iya, amin. Jadi orang kaya. Amin. Jayan sehatnya. Kakaknya. Come on, Kanda, you can do it now. 5, 6, 7, 8. Sekarang putri kita udah gak bisa ngomong. Tuh, pala gue pusing 7 keliling. Melihat putri duduk diam hening. Diam-diam bau pesing.
Sayang, Ayahanda kan udah mau nge-rap buat menghibur kamu. Tapi kok Putri nggak ada responnya? Padahal Ayahanda udah latihan nge-rap itu berhari-hari loh. Putri masih belum mau sembuh kali Ratu. Putri masih dengan kegalauannya. Heh, Putri itu trauma, bukan lagi patah hati. Emang loh, belum pacaran udah patah hati duluan. Baru ngeliat cowok keren di Instagram, langsung suka. Ngeliat foto Instagramnya lagi sama ceweknya, langsung patah hati. Ibarat katanya nih, belum makan cabai udah pedes duluan. Izin Paduka Raja. Ketiga pelamar yang ingin bekerja di istana kita, izin menghadap. Mungkin mereka bisa menghibur Tuan Putri. Suruh mereka masuk. Baik, Paduka. Semoga pelamar yang kali ini bisa bikin Putri Meme jadi senyum kembali ya Kanda. Wah, gede banget di istana ya? Kalau sampai kita bertiga diterima kerja di sini, Ayah udah ngebayangin nih. Ayah bakalan kayak pangeran. Kalau Ayah jadi apa? Kuda kerajaan. Sekalian kuda catur. Kalian dipersilakan masuk untuk menemui Raja. Ayo. Heh, Mama lo, buntelan kalian titipin aja ke kami. Maaf Raja, kami bertiga maksud dan tujuannya kemari mau ngelamar kerja. Ngelamar Ratu juga boleh. Itu Raja. Sakit, gak usah nyubit. Behave, silent please. Kalian kalau bingit, kayaknya kalian bisa deh menghibur putri kami. Ini aku tanya juga gitu. Gini, kalian saya kasih waktu 3 bulan, 3 months. 3 rounds. Kalau kalian berhasil dari masa percobaan, kalian boleh kerja di istana. Wah, nggak langsung. Wah, biasa ya Ratu. Ya, kayak gampang banget gitu lah. Kayak kita datang, ngobrol dikit tuh langsung keterima. Best friend. Tapi kalau kalian nggak lulus dalam masa percobaan, kalian harus bayar biaya sewa kamar dan makan. Oke? Beban nih. No. Wait. Udah. Jalanin aja. We can do it, bro. We can do it. Give me 5. Mulai hari ini, kalian boleh kerja di sini. Wow! Amazing! Bisa ketawa dia. Sekali lagi. Wow! Amazing! Ayo udah tahu kuncinya. Iya bener. Hei, Tuan Putri, aku memiliki sesuatu. Lihatlah, kosong. Kalian bantu aku mengucapkan mantra ya. Mantranya adalah Bim Salabim Abrakadabra. 1, 2, 3. Bim salabim ada ketabrak. Kenapa ketabrak? Sekali lagi. Semoga ini berhasil. Bim Salabim Abrakadabra. Hah. Wah, berhasil. Lihatlah Tuan Putri, aku memiliki tali yang berwarna. Kenapa Tuan Putri tidak tersenyum? Tuan Raja, Bang Lai, saya sekarang membawa teman saya paranormal made in China. Made in China. Dan saya doang dan Dapa yang tahu bahasa dia. Siapa namanya? Nama panjangnya Cincang Keling Manuk Cingkleng Cineten. My Lai. Ya, Lai. Apa pekerjaannya? Kerjaannya tidak hanya menjadi paranormal, tapi dia itu bisa bahasa isyarat juga. Pokcai. Cakep katanya. Jadi begini, Cincang Keling memiliki saran untuk memahami isi pikiran putri. Tuan Raja dan Ratu harus bisa memahami bahasa isyarat. Kalau anak saya ingin makan ikan, apa bahasa isyaratnya? Tenang Raja. Cincang Keling. Doi hai. Nam dang lai. Terem. Kan saya bilang tadi anak saya mau makan ikan, kamu main musik. Ini tetot. Ini adalah memancing. Memancing ikan. Kok mancing sih kan begini? Lihat sampai habis dong. Ada. Milo. Oke, saya terima bekerja di sini. Milo. Nona ini maning nasi. Umi, yuk kita belajar bahasa isyarat yuk.
Umi tebak ya? Iya. Oke. Oke. Udah kayak begitu pasti mani. Main bulu tangkis. Nih, tebak ya, Mi. Wah. Oh, olahraga nih pasti. Lari nih. Oh, Terus salah. capek. Salah. Apaan? Maling motor lari, terus ketangkep. Yang harusnya kaget tuh kita. Tapi jadi situ. Biar kompak aja. Dah. Situ Iya. siapa sih mukanya putih banget kayak donat gopean? Saya adalah kakek leluhurnya. Kakek leluhur ayah. Iya, aku adalah kakek leluhurmu dari zaman Majapahit. Dan kamu adalah seorang keturunan raja. Masa? Iya. Muka ayah aja Arab. Muka situ kayak orang Jepang. Gimana ceritanya bisa jadi kakek leluhur? Yang keturunan Arab itu babelu. Tapi kalau diurut-urut nenek moyang lu itu ya kayak model-model gua, Jepang. Sebenarnya kakek tuh kemari karena melihat keturunan kakek tuh hidupnya pada belangsak banget ya. Makanya kakek kemari untuk ngasih tahu lu bagaimana mendapatkan harta dan jabatan. Caranya gampang. Lu bertiga tinggal nyembuhin putri ini biar dia bisa bicara dan tertawa. Ya iyalah, ini kan lagi diusahain. Lu bertiga pergi ke hutan. Lu cari gua. Nah, di gua itu ada angsa yang dijaga sama raksasa. Lu bawa pulang. Dagingnya lu masak, udah matang lu kasih putri. Nah, setelah putri makan daging angsa itu, maka dia akan sembuh. Dia akan bicara dan tertawa. Silakan dimakan. Ini untuk perbaikan gizi. Udah apa? Sikat Pak, ayo kita makan. Behave. Mereka lucu banget ya, Mei. Mei mau makan apa? Oh, gaya apaan tuh? Kayak burung. Dia maunya ayam, Bu Ratu. Oh ayam. Oh, oke. Tuan Raja, sebenarnya tadi kami didatangi oleh leluhur. What? Leluhur? Nenek moyang kamu? Leluhur saya itu orang terpandang, keturunan raja. Kekayaannya 7 turunan. Tapi ayah keturunan ke-8, jadi nggak kebagian deh kekayaannya. No, it's unbelievable. Aku nggak percayaan deh. Bener kok, Ratu. Tanya aja nih, Umi sama Bo. Bahkan Putri Meme juga ngeliat, ya kan? Bener Meme melihat. Ngapain leluhur kamu kesini? Tadi dia berpesan untuk bisa menyembuhkan trauma Putri Meme. Aku dan kawan-kawanku harus pergi ke hutan untuk mengambil angsa di dalam gua yang dijaga oleh raksasa. Nanti Putri Meme harus memakan daging angsa itu supaya sembuh. Kalau memang benar daging angsa itu bisa menyembuhkan putri saya, maka kalian akan aku jadikan staf di istana ini seumur hidup dan gaji beserta emas 100 gram. Tuh, mana sih goanya? Kagak nyampe jauh banget sampai ke tengah hutan begini. Ini bener kagak sih jalannya udah pada tahu kak? Iya, aduh. Capek banget, Bo. Ih, ya ampun. Umi, Bo, pokoknya dalam misi ini kita harus berhasil agar kita bisa diangkat jadi karyawan tetap di kerajaan. Itu bener sih. Itu ada orang api daun nempel apa bagaimana sih? Udah, ayo kita samperin aja yuk. Iya, samperin kalau dia tahu tempat rak piring. Salah, raksasa. Nah, Iya. Dap, cek dulu tuh. Masih jalan nggak nadinya? coba cek Dap. Oh, warnanya masih hijau, berarti baterainya masih full. Oh, HP. Kek. Aduh, kalian ngagetin kakek aja. Kakek ngapain sih tidur di sini? Emang kagak ada tempat tidur lain? Apa ya udah main nih ke hutan?
Iya kek, emang kakek nggak dicariin anak sama cucu kakek apa? Mungkin nih kakek nyasar di hutan dari kecil, sampai tua kagak bisa keluar dari ini hutan. Ada aja lu. Sembarangan. Kakek ini lagi kecapean, mau ke tepi sungai, tapi kakek gak tahu jalannya. GPS kakek itu tadi rusak. Pakai GPS. Gaya banget nih, Mak. Kebetulan nih, kalian mau ngebantuin kakek kagak? Oh, mau bantu? Bentar dulu ya. Gimana kalau kita Om Pimpa dulu yuk? Kalian mau ngebantuin juga pakai gambaran segala. Ikhlas kagak sih, ha? Ikhlas kek. Ikhlas kek, ikhlas. Udah kek, ayo. Daripada kakek di sini, nanti dimakan macan, nanti macannya makan kakek malah keracunan. Ya udah. Yuk. Tadi minta bantuin kakek yang di belakang dong. Di belakang, di depanan. Depan dong.